Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami memerlukan investasi sebesar 1,7 M plus pendampingan. Kami bisa mendapat bantuan pendanaan ataupun berupa investasi ataupun soft loan untuk kami bisa membuat semacam galeri atau toko. Dan kami di sini membutuhkan modal usaha di angka 100 juta dengan 3 sub kebutuhan. Yang pertama adalah untuk budget marketing 40 juta, di budget operasional 20 juta, dan di budget untuk produksi di angka 40 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Very fierce. That's what I said. Ya, mendingan lebih baik jadi artisanal. Betul. Tapi harusnya dia bisa lebih mahal. Tapi banyak demand, dia nggak bisa memilih. Nggak tahu ya perlu atau enggak, tapi kasih bantuan supaya dia bisa sourcing material baru. Bagus. No, I think yang paling pas saya sih. Slowly, it's fair. It's a big chunk taken out of here. Okay. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Dan langsung saja kita tanyakan kepada panelis gimana tim panelis Ibu Dian komentarnya untuk pada calon juragan kita hari ini. Oke, thank you. Saya mau komen soal Aera Electric Violin ya, Kak Yuli dan Kak Erna. Menurut kami sih desainnya keren, udah punya paten juga untuk inovasi, ada inovasi selain dari segi produk, jadi juga dari segi handcraftednya ya, dari segi desain Nusantara. Jadi bisa bawa nama Indonesia nggak cuma di segi biolanya sendiri, tapi juga di ekosistem global lah soal kedigdayaan musik dan musisi Indonesia gitu. Jadi harapannya begitu. Tetapi in terms of business, melihat kesiapan investasi, menurut kita masih banyak sekali yang harus dibenahi. Sehingga dalam pertimbangan itu kami memutuskan untuk tidak memberikan investasi kepada Aera Electric Violin, tetapi kami melihat potensinya sangat besar sekali, marketnya juga ada, jadi yang kami bisa tawarkan adalah kami akan bantu untuk strategic discussion, strategic partnership untuk khususnya strategi branding, positioning, dan penjualan, supaya harapannya kalau memang sudah bisnisnya bagus, supaya bisa diinvest ke depannya. So, congrats. Masalah investasi mungkin dari kitanya belum siap, tapi kami akan terus memperbaiki diri. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama lagi. Selamat. Dan selanjutnya langsung gimana nih Pak Rex? Ya, buat Mbak Irma dan Mas Rohmat, ya seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kita melihat ketidakfokusan ketika ngebangun sebuah bisnis atau brand. Ambil sesuatu yang lebih fokus, ya sesuatu yang bisa ngebuat brand Goge ini menjadi keren, besar, ya dan terkenal di Indonesia, dan itu butuh sesuatu yang lebih tajam. Oleh karena itu kita dari juri memutuskan untuk memberikan bantuan investasi tambahan ya, senilai 10 juta rupiah untuk digunakan kegiatannya untuk membangun brand dan juga membesarkan bisnisnya. Oke, itu dia. Dan ya, apalagi tuh Pak? Saya juga discuss tadi ada sesuatu yang cukup menarik menurut saya karena saya suka sekali dengan kualitas produknya. Mungkin nanti off the show kita bisa ngobrol. Saya kepikiran beberapa merchandise yang sangat keren banget dengan produknya dari Goge ini, seperti apron, coffee shop, kemudian dan beberapa hal lagi. Wah, nggak nyangka banget. Padahal menurut kita ya, yang lain tuh juga udah bagus-bagus banget. Tetapi mungkin karena mereka tertarik nih dengan produk kita, jadi akhirnya kita dapat bantuan. Dan tadi kata Mas Ed juga ada yang mau dibicarakan. Kita jadi nggak sabar nih, kira-kira apa yang mau dibicarakan. Semoga ini bisa membangun usaha kita di Geogaler itu semakin berkembang dan semakin bagus ke depannya.
Sebenarnya gini, saya menekankan kesiapan teman-teman untuk mendapatkan investasi itu berlaku untuk semua teman-teman di JJN tentunya. Ya, kenapa? Karena investasi itu ada konsekuensinya. Keterbukaan, kemudian juga laporan keuangan yang rapi, memisahkan antara keperluan pribadi dan keperluan perusahaan, kemudian harus taat juga secara legal dan regulasi. Nah, ini sesuatu yang perlu dipahami ketika kita akan meminta dan mendapatkan investasi. Semakin berkembang dan semakin keren di Indonesia. Selanjutnya bagaimana Pak Irwan? Okay, it's my turn now. Akela dan Ibu Inawati. I think sekali lagi terima kasih bisa terus bagi kami yang ini suatu hawa baru. Inspirasi kita juga perlu, bukan saja kita memberikan, tapi kita selalu perlu inspirasi yang keren gitu. We get it from you guys. I think this is amazing. I applaud your inspirational way of doing your creation. Jadi saya melihat ini adalah suatu yang mungkin kalau didalamkan secara lebih baik akan menjadi suatu yang sangat luar biasa. Untuk malam hari ini, setelah kami discuss bersama, kami melihat bahwa dalam P&L itu ada sedikit buffer atau sedikit profit yang bisa dipergunakan untuk mereinvest dalam keinginan atau tujuan itu. Jadi kita menyetujui bahwa kalau kita bisa bersepakat dengan baik dan mempergunakan upside itu, kalau Ibu dan Akela tentu dengan teman-teman bisa mendapat lahannya, tentu saya akan membantu secara penuh pembangunannya sampai selesai. Jadi saya harap tim dari kami akan datang dan akan bekerjasama untuk desain dan untuk pembangunan dan material kita akan bantu seperti ini. Selamat. Happy banget, nggak nyangka juga, nggak nyangka karena yang lain juga bagus-bagus semua gitu. Jadi saya pikir udahlah kita nothing tulus aja, kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya udah gitu. Ternyata kita mendapat bantuan untuk pembangunan workshopnya, tapi kita masih punya PR nih karena kita mesti cari tempat untuk bisa dibuatkan showroomnya. Saya offerkan untuk bantuan dalam arti kita akan membangunkan, kita akan mendesain bersama karena penting lighting, penting detail dan sebagainya untuk bisa menerima tamu untuk mengembangkan bisnis mereka. Selamat untuk ketiga Juragan Jamanau di episode kali ini. Tapi kita masih ada yang ditunggu satu lagi, yaitu siapa yang dinobatkan sebagai terjuragan. Kira-kira siapa, Bu Dita? Terima kasih semua untuk presentasinya dan kami para panelis sudah berdiskusi dan jujur ini bukan suatu keputusan yang mudah karena banyak pertimbangannya. Tapi untuk episode malam ini, Juragan Jamanau-nya adalah Aira Electric Violin. Juragan, selamat sekali lagi. Dan kami akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 10 juta. Pertama, senang, bangga, dan juga tidak jauh-jauh kita datang dari daerah ya, dari Banjarmasin ke Jakarta. Gak sia-sia. Gak sia-sia. Jadi menurut para panelis, produk kita yang terjuragan, terima kasih banyak. Jadi ini sesuatu competitive edge yang sangat bagus dan juga mengeksekusikan semua ide ke bisnisnya itu buat kami dari 3 peserta yang terbaik. Oke, baik. Dan pemirsa, itulah Juragan Jamanau Season 4 pada episode kali ini. Tentunya kita berharap apa yang sudah diterima ini menjadi bermanfaat dan juga dipergunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan juga memberikan value added. Begitu ya para panelis. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan calon juragan lainnya. Jangan lupa untuk saksikan Juragan Jamanau Season 4 setiap hari Sabtu pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Memproses kuah ini dengan metode masak Jepang. Ramen tuh yang benar seperti ini kuahnya. Kalau buat saya enak.
Di Indonesia merupakan penghasil pisang nomor 3 di dunia. Saya benar-benar impressed with the product. Karena produknya enak, packaging is good dan sebagainya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Habis. Masalah besarnya sudah habis. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.